Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, jumpa lagi bersama channel saya. Gimana kabarnya Baraya? Sehat semua? Baik, tanpa berlama-lama ini ada pernyataan yang sangat-sangat ya tidak pantas lah, sampai bilang Kang Deddy Mulyadi itu banci ya. Nah, ini apa yang disinggung oleh anggota DPRD fraksi Demokrat ini. Ini flashback lagi lah ke belakang, sebenarnya ini sering saya bahas juga. Ini masalah pertama, masalah ijazah yang disinggung beliau. Yang kedua, larangan study tour. Terus yang berikutnya masalah banyak lah ya. Jadi anggota dewan ini menganggap Kang Deddy itu melangkahi beberapa langkah lah. Jadi seharusnya dibicarakan dulu dengan DPRD itu yang membuat anggota dewan yang satu ini merasa kesal dengan Kang Deddy karena merasa berjalan sendiri tanpa melibatkan diskusi dengan DPRD. Itu masalah jasa. Terus katanya mau dibayar oleh Kang Deddy itu tidak melibatkan tidak melibatkan DPRD Jawa Barat, tidak didiskusikan. Terus larangan-larangan yang lainnya. Jadi beliau menganggap TikTok dijadikan dasar hukum oleh Kang Deddy. Nah, ini seperti apa cuplikan videonya? Silahkan disimak, jangan di skip agar tidak gagal paham apa yang saya bahas. Maaf ya, thumbnailnya ya seperti itu. Saya hanya mengungkapkan apa yang ada isi videonya ya. Nah, ini dia. Selamat menyaksikan. Tring. Banyak TikTok beliau yang akhirnya seolah begitu menyerang. Gaya beliau seperti ini, ada beberapa kewenangan yang akhirnya dilewati oleh beliau. Kami dari DPRD juga tidak pernah diajak ngobrol terkait ini. Ini bagaimana nih ijazah kalau dibagikan nanti diganti oleh Pemda contoh. Terus ini bagaimana study tour? Hanya karena bermuara dari kasus Depok, kecelakaan 11 orang yang meninggal itu siswa, akhirnya mencuat gitu kan. Kita jangan sampai TikTok beliau ini dijadikan dasar hukum. Maka dari itu KDM jangan banci, keluarkan suratnya bahwa ada wisuda. Itu dia pernyataan dari anggota DPRD itu fraksi Demokrat. Beliau menganggap ada beberapa regulasi yang dilangkahi karena Kang Deddy itu TikTok dijadikan dasar hukum. Itu pandangan anggota dewan yang satu ini. Perlu ya Bapak ketahui Kang Deddy itu tidak mau ribet lah. Contoh saja ketika menangani orang yang sakit, tetangga saya saja. Itu gak perlu persyaratan A sampai Z. Cukup KTP kakak beres. Tanpa harus A sampai Z, harus urus A, harus urus ini itu, tidak. Jadi Kang itu paling tidak suka bertele-tele lah, apalagi diskusi lagi, uang lagi, terus riset lagi, terus rapat lagi, gak ada ujungnya. Sekarang masalah ijazah ya sudah, bagikan saja. Itu sebenarnya sudah ada surat edaran sebenarnya. Terus masalah study tour juga itu sudah ada surat edaran dari PLT gubernur sebelumnya. Bukan larangan study tour tapi keluar daerah. Nah, jadi begitu ya Pak. Karena tidak dilibatkan ya kalau sudah urusan dengan DPRD. Sekarang begini saja, apakah masyarakat setuju atau tidak kebijakan Kang Deddy, itu saja patokannya. Kalau setuju ya sudah, kenapa DPRD harus riweuh mempersoalkan hal itu kalau masyarakat sudah setuju? Kalau misalkan kebijakan Kang Deddy masyarakat setuju, terus Bapak mewakili siapa? Toh rakyat pendapat dengan kebijakan Kang Deddy karena memberatkan study tour begitu. Ini banyak kasus juga yang kecelakaan. Siapa yang bertanggung jawab? Kalau sekolah negeri ya sebagai pemilik ya pemerintah daerah provinsi harus bertanggung jawab. Ini yang tidak diharapkan.
begitu ya. Saya dukung program Kang Deddy Mulyadi lah, karena memang fakta di lapangan, karena Kang Deddy itu orang-orang yang suka keliling lapangan lah, keliling lapangan bola ya, maksudnya langsung ngobrol dengan para orang tua yang keberatan study tour. Ada orang tua yang keberatan itu ketika ada perpisahan. Sebenarnya orang tua bukannya apa setuju, kadang-kadang rapat kalah suara ya sudah pinjol. Itu yang dikhawatirkan Kang Deddy Mulyadi. Cukup sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.